uji sulfadiasin dengan bereaksi DAB-HCl, dan ini merupakan alat dan bahannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah disediakan 1 gram zat uji yang sudah dilarutkan dalam 10 ml air. Ini merupakan zat ujinya. Lalu kemudian ditambahkan air sebanyak 100 ml ke dalam zat uji. Lalu diambil sampel zat uji secukupnya dan dipindahkan ke tempat tetes. Selanjutnya, teteskan pereaksi DAB-HCl sebanyak 1-2 tetes ke atas plat tetes. Lalu setelah ditetes pereaksi akan muncul warna kuning yang akan berubah menjadi warna oranye. Di sini kita bisa lihat nanti warna kuning ini akan perlahan-lahan berubah menjadi warna oranye. Ya, mulai menjadi warna oranye ya teman-teman ya. Dan menjadi warna oranye atau jingga. Jadi hasil dari percobaan tadi menjadi warna oranye karena sulfadiasin merupakan senyawa yang termasuk golongan sulfonamide dan biasanya dipakai dalam kemoterapeutikum. Golongan sulfonamide bersifat amfoter karena adanya tautomerisasi, yaitu perubahan posisi elektron-elektron karena satu sisi sebagai penarik dan satu sisi sebagai yang ditarik. NH2 dalam struktur sulfaniasid adalah basa dan S adalah asam. Jadi warna oranye mengindikasikan adanya amin aromatik primer yang terikat secara langsung pada cincin benzen. Lalu uji Fehling dengan zat uji riboflavin, dan ini merupakan alat dan bahannya. Yang pertama, diambil sebanyak 1 ml larutan Fehling di tabung reaksi dan larutan Fehling B ke gelas ukur sebanyak 1 ml. Selanjutnya, larutan Fehling A dicampurkan dengan larutan Fehling B. Oke, selanjutnya zat uji yang ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang bersih campuran larutan Fehling. Kemudian zat dipanaskan selama 5 menit. Jadi teman-teman di sini setelah zat uji dipanaskan selama 5 menit bakal ada endapan-endapan yang berwarna merah bata di sini. Ya, di bagian bawah tabung reaksi ini. Kemudian di larutannya ini itu nanti akan mengikuti warna yang ada di bawah sini, yaitu merah. Jadi teman-teman, alasan mengapa hasilnya bisa menjadi ada endapan warna merah bata karena aldehida mereduksi ion Cu2 dalam reagen uji menjadi endapan merah tembaga 1 oksida. Jadi di sini aldehida itu mereduksi ion Cu2 yang ada di dalam reagen ujinya ini lalu menjadi endapan merah tembaga 1 oksida. Uji isoniazid ditambah dengan HgNO3. Mengapa kita melakukan uji ini? Uji ini itu bertujuan untuk melihat adanya senyawa aldehid di dalam isoniazid itu sendiri.
Untuk uji organoleptisnya, senyawa isoniazid itu mempunyai warna putih, tidak berwarna, tidak mempunyai bau, terurai perlahan oleh cahaya dan udara, serta rasanya mempunyai rasa pahit. Untuk melakukan uji ini sendiri, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama, alat yang dibutuhkan dalam uji ini ialah 1. Tabung reaksi, dan kedua, pipet tetes. Kemudian, bahan yang diperlukan, senyawa isoniazid, senyawa AgNO3, serta Aquades. Cara kerjanya, pertama, sampel isoniazid yang sudah disiapkan sebelumnya ditambahkan ke dalam tabung reaksi, kemudian dicampurkan dengan reagen Nessler sebanyak 3 tetes. Lalu, kedua senyawa itu dihomogenkan dan perubahan warna yang terjadi diamati. Sebelumnya, massa isoniazid yang digunakan ialah 1 gram dan sudah dilarutkan menggunakan Aquades sebelum dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah kedua senyawa tersebut dicampurkan dan homogen, kemudian ke dalam campuran senyawa tadi ditambahkan 3 tetes senyawa AgNO3. Kemudian perubahannya diamati. Setelah senyawa AgNO3 dimasukkan ke dalam campuran senyawa tadi, maka hasil yang akan didapat ialah terbentuknya endapan putih kecoklatan di dalam tabung reaksi. Mengapa bisa terbentuk endapan putih kecoklatan pada tabung reaksi? Nah, reaksi pewarna pada isoniazid dilakukan dengan penambahan reagen atau reaksi AgNO3. Sampel ditambahkan dengan 3 tetes atau reaksi AgNO3 terjadi perubahan, yaitu adanya terbentuk endapan putih coklat di bawah tabung. Ikatan CO yang terdapat pada isoniazid mereduksi AgNO3 sehingga terjadi perubahan pada saat penambahan AgNO3. Aldehid sangat mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat. Gugus aldehid dapat mereduksi reaksi Tollens, Benedict, dan Pelling. Sekian mengenai uji isoniazid yang ditambahkan dengan senyawa AgNO3. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan.